Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Jumpa kembali kita di Apkat Apologetika Singkat. Tentunya masih bersama kami, Komsos Christi Regis Maju. Saudara-saudariku seiman, kita akan melanjutkan tanggapan kita atas tuduhan dari seorang ahli di dalam bidang psikologi kultus yang adalah bidat. Di video Apkat sebelumnya, ialah telah kita tunjukkan bahwa justru tuduhan yang dilontarkan oleh si ahli kultus ini itu berkonsekuensi pada penyimpulan bahwa Allah Tritunggal adalah pelaku dari brainwash itu sendiri dan kekristenan adalah korban dari cuci otak tersebut sehingga menjadi sebuah kultus penyembahan berhala modern. Sungguh amat fatal ketika si ahli kultus itu menduga bahwa otoritas mutlak yang ada di dalam gereja Katolik sebagai ilah lain yang dibuat-buat secara sepihak oleh gereja Roma untuk disembah. Padahal itu merupakan fakta historis dalam kekristenan itu sendiri yang didirikan langsung oleh Allah dan turut diakui, diimani dan dijalankan oleh para rasul, gereja awal, dan bahkan diimani oleh para reformator Protestan sendiri. Maka dengan penuh pengharapan kami menghimbau kepada Anda, wahai oknum ahli kultus modern si penuduh, agar secepatnya Anda bertobat dan kembalilah kepada Allah Tritunggal dan gerejanya yang telah Anda duga dan Anda kira sebagai pelaku brainwash dan ajaran kultus. Sekali lagi, cepatlah Anda bertobat. Namun, karena tuduhan yang Anda lontarkan ini telah masif dan membrainwash banyak pihak, termasuk otak beberapa umat beriman, maka kami Apkat akan membuktikan prinsip kami, yakni serangan-serangan para bidat bukan hanya bisa dibantah atau dipatahkan, melainkan juga akan berbalik kepada para bidat itu sendiri sebagai penuduh, termasuk dengan tuduhan Anda bahwa gereja Katolik adalah ajaran kultus semata. Maka saudara-saudariku seiman, inilah bukti pelaku ajaran kultus penyembahan modern yang sesungguhnya dan sejati, tak lain adalah si ahli kultus penuduh tersebut. Let's check it out. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa si ahli kultus penuduh itu mengaku sebagai seorang Protestan. Rangkaian video ini merupakan hak jawab saya terhadap video Romo Patris Allegro yang menuduh tentang protestantisme sebagai berikut. Lantas, apakah yang dipahami sebagai protestantisme itu? Sekaligus, siapa sajakah yang menganut dan tergolong di dalamnya? Pertanyaan sentral ini perlu ditanyakan karena amat sulit untuk merujuk pada apa dan siapa yang dimaksudkan sebagai Protestan itu sendiri. Maka, untuk mempermudah kita mengidentifikasi apa dan siapa saja yang dimaksudkan dengan Protestan itu, mari kita ikuti secara objektif definisi dari orang Protestan sendiri, yakni dari Loraine Boettner, seorang teolog Calvinis yang anti-Katolik ternama. Menurut Boettner, orang Roma Katolik sering mencoba untuk menunjukkan atau menggambarkan Protestantisme sebagai sesuatu yang baru yang berasal mula dengan Martin Luther dan John Calvin di abad ke-16. Protestantisme yang muncul di abad ke-16 bukanlah permulaan dari sesuatu yang baru, tetapi pengembalian pada kekristenan Alkitab dan pada kesederhanaan gereja rasuli dari mana gereja Roma sudah sejak lama menyimpang. Jadi, menurut Boettner, definisi asli Protestantisme adalah pengembalian pada kekristenan Alkitab
dan pada kesederhanaan gereja rasuli, dan bukan seperti yang dipahami oleh kita orang Katolik yang istilahkan Katolik Roma, bahwa Protestan menurut kita adalah sesuatu yang baru dibawa oleh para reformator di abad 16. Namun, coba kita bandingkan atau dengarkan definisi dari Bapak Pendeta berikut ini. Protestan itu digunakan untuk membedakan dengan Katolik. Jadi Protestan kontranya Katolik. Kalau dia Protestan, dia bukan Katolik. Kalau dia Katolik, dia bukan Protestan. Maka Protestan itu artinya semua yang bukan Katolik. Kan gitu. Itu berarti bahwa GBI ya Protestan, ya Advent ya Protestan, ini apa? GPDI ya Protestan, semua karismatik ya Protestan, semua gereja Lutheran, Anglikan, atau apa saja, pokoknya yang bukan Katolik adalah Protestan. Tapi kata Protestan ini sudah juga mengalami penyempitan makna. Sehingga lama-lama Protestan itu bukan hanya yang bukan Katolik, tapi Protestan itu adalah gereja-gereja yang berasas reformasi. Dari zaman Luther, Zwingli, dan juga Calvin. Sehingga gereja-gereja seperti itu yang berpaham Calvinis misalnya atau Lutheran, itu dianggap gereja Protestan. Definisi Bodner menjadi keliru dan salah ketika ia menyimpulkan kalau kita orang Katolik sering memahami Protestan sebagai sesuatu yang baru yang berasal dari Luther dan Calvin di abad 16. Padahal orang Protestan sendiri juga seperti Bapak Pendeta tadi itu mengakui kalau dalam maknanya yang sempit, Protestantisme adalah mereka yang konsisten mengikuti paham reformasi dari Luther dan Calvin. Di samping definisi luasnya, yaitu gerakan atau kelompok yang menyebut atau meyakini diri sebagai Kristen yang bukan bagian dari gereja Katolik. Bahkan si ahli kultus penuduh pun sepakat dengan pemahaman Pak Pendeta tadi, bahwa orang-orang Protestan adalah pengikut ajaran-ajaran dari para reformator seperti Luther dan Calvin. Ini berbeda dengan umat Protestan saat dikritisi pencetus doktrin Protestan seperti Martin Luther atau John Calvin. Umat Protestan tidak terpengaruh dan masa bodoh karena mereka tidak mengikuti pribadi para reformator melainkan ajarannya. Maka, jika kita padukan pemahaman dari Bodner, Bapak Pendeta tadi, dan pemahaman dari si ahli kultus penuduh, dapat disimpulkan bahwa Protestantisme adalah gerakan yang meyakini diri sebagai Kristen non-Katolik yang mengikuti ajaran-ajaran atau paham dari pendiri mereka masing-masing. Namun, meskipun betapa banyaknya jenis dan varian Protestantisme, baik secara gerakan, kelompok, dan ajaran teologinya, bahkan dalam satu aras yang sama, mereka dipersatukan oleh 6 pilar reformasi. Dalam hemat kami APKAT, ada 2 pilar utama yang sungguh mengikat atau mempersatukan semua bentuk Protestantisme, baik denominasi mainstream atau arus utama maupun yang sektarian. Yaitu apa? Yaitu pilar sola scriptura dan the priesthood of all believers. Setiap gerakan kekristenan yang berada di luar gereja, baik Protestantisme tradisional, Injili, Remonstrans, Restorasionis, gerakan-gerakan nubuatan baru, dan lain sebagainya, mereka semua sepakat bahwa hanya Alkitab sajalah sumber wahyu dari otoritas tertinggi pengajaran dan keberimanan Kristiani, beserta setiap orang Protestan memiliki jabatan sebagai imam, nabi, dan raja, baik pria maupun wanita. Sejalan dengan itu, kami APKAT telah menjelaskan bahwa pada dasarnya mayoritas jemaat Protestan dari berbagai latar belakang identitas denominasi maupun denominasi manapun sangat tidak menyadari akan fakta sesungguhnya di balik 2 pilar itu,
Mereka tidak tahu tentang apa yang bersemayam di belakang dua pilar itu. Namun, semua penganut Protestan pada dasarnya tidak menyadari akan fakta sesungguhnya di balik dua pilar ini. Bahwa dua pilar reformasi ini adalah saudara kandung dari konsep otonomi personal atau subjektivisme dalam kultur peradaban barat modern itu sendiri. Di dalam bukunya yang berjudul Filsafat sebagai Ilmu Kritis, Romo Frans Magnisuseno menjelaskan secara lebih rinci tentang asal-usul pembentukan konsep otonomi atau kemandirian suara hati personal tersebut. Bahwa dalam buku tersebut, tepatnya pada bab keempat yang berjudul Menyingsingnya Kebudayaan Modern dan Filsafat Pasca Renaissance, Romo Magnisuseno membahas tema tentang sumber-sumber masyarakat modern. Ya. Nah, saudara-saudariku seiman, salah satu sumber bagi masyarakat modern ialah penemuan subjektivisme modern. Romo Magnis menjelaskan bahwa dengan subjektivisme modern dimaksudkan bahwa manusia dalam memandang alam, sesama, dan Tuhan itu mengacu pada dirinya sendiri. Manusia dalam subjektivitasnya dengan kesadarannya dalam keunikannya menjadi titik acuan pengertian realitas. Kemudian Romo Magnis melanjutkan, langkah berikut dalam drama perkembangan manusia modern untuk semakin memantapkan subjektivisme modern ialah lahirnya subjektivisme religius yang mendapatkan ungkapannya dalam reformasi Kristen Protestan dari Martin Luther sendiri. Hal mana Romo Magnis menulis, walaupun Luther tampaknya menentang keduniawian dan antroposentrisme Renaissance yang bersifat Eropa Selatan dan Katolik, namun justru Luther memantapkan antroposentrisme itu sendiri. Kesadaran hati religius menjadi ukuran dan dasar kepercayaan seseorang. Maka reformasi Protestantisme yang digagas oleh Luther di abad ke-16 itu sungguh memberikan sumbangsi bagi dunia, secara khusus bagi manusia barat dan peradaban modern. Yaitu sumbangsi apa? Konsep antroposentrisme atau sentralisme subjek, yakni manusia dengan seluruh aspek dalam dirinya adalah pusat dari segala sesuatu. Konsep itulah yang hadir lewat spirit otonom atau kemandirian suara hati yang dikembangkan oleh filsafat barat modern menjadi individualisme yang melahirkan liberalisme, sekularisme, ateisme, bahkan sampai pada titik terjauhnya yakni nihilisme. Konsep inilah yang sesungguhnya bersemayam secara subliminal, metafisik di dalam pilar-pilar reformasi, secara khususnya bersemayam di dalam prinsip sola scriptura dan the priesthood of all believers. Itulah sumbangsi utama faktual, kultural, filosofis dari reformasi Protestan abad 16 bagi dunia. Protestantisme meyakinkan dunia bahwa setiap manusia adalah patokan kebenaran yang bersifat pribadi dan masing-masing. Nah, dari sinilah kami APKAT akan membuktikan bahwa si penuduh itulah yang justru terpapar ajaran kultus penyembahan berhala modern. Maka, sebelum pembuktian balik, perlu kami ajak saudara-saudari seiman untuk melihat kembali 8 kriteria reformasi pemikiran oleh Robert J. Lifton dalam bukunya yang berjudul Thought Reform and the Psychology of Totalism, A Study of Brainwash in China. Selanjutnya, mari kita kembali ke definisi kultus yang digunakan oleh si ahli kultus penuduh.
Lalu apakah kultus itu? Menurut definisi arti kata kultus yang ketiga, arti kultus adalah penghormatan secara berlebih-lebihan kepada orang, paham, atau benda dengan kata kerjanya, mendewa-dewakan, atau memuja-muja. Bahwa pendewaan terhadap paham secara berlebihan adalah juga termasuk dari kultus itu sendiri. Dan itulah yang sungguh terjadi di dalam setiap denominasi Protestantisme. Setiap ajaran, gerakan, maupun oknum dalam lingkup Protestan, baik yang arus utama, yang tradisional, maupun yang sektarian restorasionisme, sungguh memuja-muja atau mendewa-dewakan antroposentrisme dan subjektivisme mereka secara tanpa sadar lewat pilar-pilar reformasi Protestantisme tersebut. Secara khusus lewat dua pilar utama, Sola Scriptura dan the priesthood of all believers. Dengan begitu, Protestantisme adalah ajaran kultus itu sendiri karena mendewa-dewakan sentralitas diri mereka sendiri yang berbungkuskan kekristenan. Dengan kata lain, adanya antroposentrisme dan subjektivisme yang bersemayam di dalam seruan back to the Bible dan keimamatan umum rajani semua orang percaya membuat setiap orang Protestan mengangkat diri mereka sendiri sebagai pemimpin kultus yang ia anut, yaitu kultus individualisme. Dengan ini, Protestantisme beralih menjadi kultus individualisme itu sendiri. Mengapa orang-orang Protestan tak sanggup melihat sekaligus tak sanggup menyadari akan fakta kultus individualisme ini di dalam dua pilar utama reformasi mereka? Mengapa mereka tak sadar? Atau secara sederhana, mengapa mereka tak dapat melihat telah menyembah diri mereka sendiri dengan kedok agama? Jawaban utamanya ialah Bahwa tidak ada seorang pun yang mau dan bersedia memuja dan menyembahnya secara sadar. Oleh karena itu, pemimpin kultus menggunakan teknik-teknik cuci otak untuk menciptakan suatu cara agar dirinya dipuja-puja dan disembah oleh pengikutnya. Tanpa pengikutnya sadari telah memuja-muja dan menyembah pemimpinnya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pemimpin kultus bisa menciptakan suatu cara agar dirinya dipuja-puja dan disembah oleh pengikutnya. Tanpa pengikutnya sadari telah memuja-muja dan menyembah pemimpinnya sendiri. Tentunya modusnya ada berbagai macam. Poin pertama, pemimpin kultus menciptakan penyembahan berhala modern. Mengapa? Perlu kita ketahui bahwa penyembahan berhala modern itu sulit untuk dikenali. Karena bentuknya bisa bermacam-macam. Oleh karena sulit dikenali, maka tanpa kita sadari, kita bisa terjatuh ke dalam penyembahan berhala masa kini. Hal ini disampaikan oleh Romo Bayu berikut ini. Masalahnya adalah ilah lain ini pada zaman sekarang lebih tidak mudah dideteksi. Kalau pada zaman kuno bentuknya gampang, tinggal ada berhala dalam bentuk patung, patung lembu emas atau patung apa saja, orang menyembah, ada ibadah dan ritual di situ, itu selesai, gampang dilihat. Tetapi dunia makin modern, ilah lain tidak hanya sekedar itu. Pelanggaran pada perintah pertama tidak sekedar itu. Modus kedua, pemimpin kultus mengklaim memiliki otoritas ilahi. Karena itu, cara termudah pemimpin kultus memanipulasi dan membodohi orang lain adalah dengan mengklaim dirinya sebagai nabi atau wakil Allah, sehingga dengan demikian ia memiliki otoritas ilahi. Jadi yang diinginkan pemimpin kultus adalah otoritas ilahi. Mengapa sangat penting bagi pemimpin kultus untuk beroleh wewenang ilahi? Karena wewenang ilahi yang didapat oleh pemimpin kultus bisa menjadi berhala modern bagi pengikutnya, tanpa pengikutnya sadari telah memuja-muja dan menyembah pemimpinnya sendiri. Mengapa? Karena seorang pemimpin kultus yang telah mendapatkan otoritas ilahi akan dianggap sama dengan Allah sendiri. Sekali lagi saya katakan, yaitu, karena seorang pemimpin kultus yang telah mendapatkan otoritas ilahi akan dianggap sama dengan Allah sendiri. Dan tentunya Anda bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang pemimpin kultus dianggap sama dengan Allah sendiri?
Karena pemimpin kultus itu mengklaim sebagai wakilnya Allah dan Allah hanya berbicara melaluinya. Karena bagaimanapun juga pengikutnya tidak bisa bertanya langsung kepada Allah. Apa benar pemimpinnya adalah wakil Allah, bukan? Jadi, alasan utamanya ialah karena setiap orang Protestan sebagai pemimpin kultus individualismenya telah menciptakan penyembahan berhala modern yang sulit terdeteksi plus adanya klaim otoritas ilahi secara pribadi. Dengan subjektivismenya beserta antroposentrisme yang mereka terima tanpa sadar lewat dua pilar utama reformasi itu, orang-orang Protestan sungguh meyakini kalau diri mereka mengandung otoritas kebenaran yang mutlak sehingga tak ada yang bisa mengatur atau memberi mandat spesifik atas mereka. Ingat bahwa diri mereka sendiri adalah pemimpin kultus individualisme yang mereka anut. Kultus individualisme yang ia pimpin secara buta ini itu menyebabkan semua insan dalam kultus Protestantisme telah merasa cukup dengan apa yang mereka terima dan dapatkan dari pilar-pilar reformasi. Hal ini membuat mereka menolak untuk memperluas jangkauan pengetahuan mereka akan kebenaran yang sejati. Ini sungguh mengakibatkan tingkat isolasi yang signifikan bagi orang-orang Protestan terhadap sumber-sumber kekristenan secara luas, mendalam, asli, dan kuno. Ciri tersebut disebutkan di dalam teori Lifton pada poin pertama, yakni Milo Control. Ciri tersebut semakin mantap ketika reformasi abad 16 membuat kultus penyembahan diri sendiri sulit terdeteksi oleh dunia kekristenan. Inilah yang menyamakannya lewat istilah dari klaim-klaim yang bersifat Kristiani seperti Alkitab saja, hanya iman saja, kemurahan Tuhan semata, tidak ada keunggulan atau tanpa campur tangan Allah dan lain sebagainya. Semuanya itu dimaksudkan agar setiap insan Protestan dapat menduduki tempat tersentral dalam otoritas keimanan Kristiani lewat kedok otoritas Alkitab dan keimamatan umum semua orang percaya. Sehingga status Alkitab dan ciri keimamatan umum itu dimanipulasi demi sentralitas subjektivisme mereka masing-masing. Semuanya ini demi terlaksana penyembahan diri sendiri yang sungguh hadir dalam kultus denominasi-denominasi Protestan saat ini, baik yang arus utama maupun yang sektarian. Hal ini berdampak pada anggapan pribadi jika setiap jemaat kultus, kalau pendiri kultus mereka itu diutus langsung atau disetujui oleh Allah. Kebanyakan langsung mengklaim bahwa pendiri dan gerakan mereka sedang dipakai Tuhan menjadi alat Roh Kudus ataupun menjadi sarana di mana Tuhan sedang berperkara. Nah, judulnya ini dipakai Tuhan luar biasa. Memang dipakai Tuhan luar biasa ya untuk mereformasi gereja ya. Dan ketika Luther mengerjakan itu, Tuhan kemudian membelah gereja menjadi dua. Ya, kalau dulu sudah pernah pecah Katolik Roma dengan Katolik Ortodoks ya, atau gereja timur dan gereja barat, maka kemudian di tahun 1500-an, persisnya mulai tahun 1517, Tuhan kembali membelah gereja menjadi dua. Pertama, yang pro-reformasi yang dimulai oleh Luther. Kedua, yang tetap konsisten dengan iman Katolik mereka, Katolik Roma ya. Nah, pada waktu Calvin untuk satu malam menginap di Jenewa, Farel tahu. Langsung Farel datang menemui Calvin. Ya, Farel begitu yakin bahwa kedatangan Calvin ke Jenewa itu diutus oleh Tuhan. Padahal menurut Calvin itu hanya mampir satu malam karena tujuan adalah di Strasbourg. Tapi Farel akui itu disediakan Allah untuk pelayanan reformasi di Jenewa.
ada reformasi yang dipicu oleh Luther, kemudian ada di bawah Calvin dan Zwingli dengan semua teman-temannya. Nah, sebenarnya ada satu kelompok lagi yang tidak diketahui. Sebenarnya ini adalah kelompok yang ada di bawah tanah, yang selalu dikejar-kejar dan pada waktu itu oleh Katolik dan yang lain disebut bidat, yaitu kelompok Anabaptis. Nah, sebenarnya Anabaptis inilah yang benar, Anabaptis inilah yang sejak awal mengikuti pengajaran para rasul, dan ketika Konstantin muncul dan memimpin gereja yang di permukaan ini untuk bergabung dengan negara, nah sejumlah orang tidak setuju akan hal itu, terutama tidak setuju dengan pembaptisan bayi secara masif untuk menjadikan mereka Kristen. Jadi jumlah orang Kristen yang tidak setuju ini dikejar, akan dihabiskan, mereka dianiaya, akhirnya mereka tenggelam ke bawah. Dan beratus bahkan beribu tahun mereka seringkali dikejar-kejar dan disebut bidat. Padahal mereka lah yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Kita akan banyak mengetahui dari tulisan Ellen G. White mengenai apa, bagaimana kehidupan anggota gereja Advent sesuai dengan tuntunan Allah. Pada pembahasan berikutnya. Pertanyaannya adalah, mengapa gereja terpecah-pecah? Dan kalau memang ini semua dari kehendak Allah dan digerakkan oleh Roh Kudus, mengapa tidak ada kesatuan? Padahal kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Roh pemersatu dan bukan Roh pemecah. Inilah yang mendorong optimisme setiap oknum kultus Protestan untuk tampil menjadi patokan kebenaran Kristen, ya. Mereka memanipulasi pengalaman mereka yang tampak spontan sebagai bukti kebenaran Allah ada di pihak diri dan kelompok kultusnya, yaitu dengan mereka mengaku sebagai diangkat Tuhan menjadi nabi, pemenuhan dari salah satu tokoh di dalam Alkitab, atau bahkan berbagai perwujudan kehadiran Tuhan itu sendiri. Pak Pendeta, saat ini apa betul jadi nabi? Betul. Betul? Iya. Nabi apa itu? Kapan Pak Pendeta Luga Tambunan bertemu dengan Tuhan? Ketika kami berdoa sering ya, tahun 2008, 2020 pernah kami lagi berdoa juga ada Tuhan Yesus. Ada satu orang yang sudah pernah mendapat penglihatan tentang saya di surga. Saya naik mobil Rolls Royce dan dikawal seluruh pasukan malaikat. Dia melihat saya di surga. Ini. Bapak melihat di surga? Ya. Mimpi atau gimana? Dalam penglihatan. Dalam penglihatan. Berarti Bapak juga nabi? Yes. Nabi juga? Iya. Deretan nabi dan rasul. Iya. Allahu Akbar. Seperti itu. Kan dia udah dapat penglihatan. Gereja Katolik adalah gereja setanik terbesar di dunia. Karena yang memimpin, yang berkuasa atas paus adalah Lucifer sendiri. Hei umat-umatku Katolik, kalian tidak pernah sadar kalian ditipu oleh Lucifer sekian ratus tahun lamanya, berabad-abad kalian sudah ditipu. Nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tulis sekarang. Saudara tulis nominal sekarang, saya akan tabur sedemikian sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan, ya, sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Fenomena yang demikian sungguh menjadi suatu kewajaran dan lumrah terjadi dalam lingkup kultus Protestantisme itu sendiri. Bahkan sejak awal pendiriannya, sebagaimana Luther sendiri berkata bahwa ia menciptakan doktrin pembenaran lewat iman saja atau sola fide sewaktu ia berada di jamban. Ia mengklaim bahwa hal tersebut datang sebagai pengetahuan dari Roh Kudus di atas jamban di dalam menara. Atau misalnya John Calvin
yang berpendapat bahwa kesaksian rahasia dari Roh Kudus bagi setiap hati nurani manusia adalah dasar untuk mengetahui kanon Alkitab, dan hanya mereka yang diajar secara batinia yang akan menerima ajaran ini. Klaim-klaim atas nama Roh Kudus yang bekerja secara langsung seperti itu kemudian diakui dan ditegaskan pula dalam pengakuan iman Westminster, pengakuan iman Calvinis pada tahun 1647 yang dianut oleh banyak jemaat kultus Protestan hingga saat ini. Inilah yang dijelaskan dalam poin kedua dari 8 kriteria reformasi pemikiran Lifton, yakni mystical manipulation. Hal mana semuanya itu adalah manipulasi atas status Alkitab dan ciri keimamatan umum setiap orang percaya. Dengan subjektivisme modern, kultus Protestantisme hendak menunjukkan kemajuan spiritual, bakat atau wawasan luar biasa yang mereka miliki masing-masing. Dan dengan itu mereka merasa bahwa posisi kultus mereka saling berbeda satu sama lain, termasuk berbeda dengan kita Gereja Katolik, bahkan dengan umat manusia pada umumnya. Oleh mystical manipulation ini, kultus Protestantisme membangkitkan kembali dua jenis bid'ah atau ajaran sesat yang telah dikutuk oleh gereja, yakni bid'ah Gnostisisme dan Montanisme, sehingga kultus Protestantisme tak lain adalah Neo-Gnostisisme plus Montanisme baru yang memberikan peluang bagi setiap insan untuk mengklaim menerima pengetahuan rahasia atau wahyu baru dari Tuhan secara aktual. Lewat manipulation mistik ini, kultus Protestantisme sendiri kerap memaknai fenomena kebetulan yang menurut mereka unik dan aneh sebagai pertanda ramalan atau nubuatan. Hal inilah nyata dalam satu konsep yang mempersatukan semua jenis kultus Protestan, yakni konsep kemurtadan besar atau the great apostasy. Ya, sewaktu Romo Patris Allegro itu menjelaskan soal ini, itu si ahli kultus penuduh menolak dan membantah dengan alasan bahwa konsep atau teori kemurtadan besar yang diimani oleh sekte-sekte kultus Protestan restorasionis itu sungguh berbeda definisi dengan definisi yang diyakini oleh kultus Protestan arus utama menurutnya. Tentunya argumen Romo Patris itu tidaklah valid dan merupakan sebuah kesalahan berlogika yang disebut sebagai strawman logical fallacy. Dan sangat disayangkan jika argumen kesalahan berlogika itu disampaikan oleh seorang Romo Gereja Roma dan sekaligus seorang dosen filsafat. Mengapa argumen Romo Patris adalah sebuah strawman logical fallacy, khususnya mengenai teori kemurtadan besar? Karena definisi dari teori kemurtadan besar yang diajarkan oleh Gereja Mormon tidaklah sama dengan ketidakpercayaan para reformator Protestan seperti Martin Luther dan John Calvin terhadap 3 doktrin kunci yang diajarkan oleh Gereja Roma, seperti yang dikatakan oleh Romo Patris. Jadi Romo Patris sedang mengacaukan teori kemurtadan besar yang diajarkan oleh Gereja Mormon dengan ketidakpercayaan para reformator. Sebagai buktinya, mari kita lihat penjelasan Wikipedia yang mengatakan tentang teori kemurtadan besar yang diajarkan oleh Gereja Mormon. Pengakuan iman Westminster atau Calvinis sendiri menyatakan bahwa gereja-gereja yang paling murni di bawah langit pun rentan terhadap campuran dan kesalahan, dan beberapa telah merosot sehingga tidak lagi menjadi gereja Kristus, tetapi sinagoga setan. Meskipun demikian, akan selalu ada gereja di bumi untuk menyembah Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Jadi, baik Protestan kultus arus utama maupun kultus sektarian yang restorasionis sendiri, keduanya percaya akan adanya kemurtadan besar. Namun, persamaan keduanya bukan di situ, tetapi sama-sama sepakat bahwa kekatolikan Roma
dengan pausnya adalah bentuk dari kemurtadan besar kekristenan itu sendiri. Itu persamaan keduanya. Maka semua posisi kultus Protestan sepakat baik tentang kemurtadan besar itu adalah Gereja Katolik Roma itu sendiri. Lantas, mengapa si ahli kultus itu membeda-bedakan setiap posisi kultus Protestan yang ada? Terkait hal ini, mengapa ia membeda-bedakan? Karena si ahli kultus mau mencoret gerakan-gerakan kultus restorasionis dari daftar Protestantisme. Itu yang ia mau. Hal itulah yang membuatnya mengkategorikan gerakan-gerakan restorasionis tersebut sebagai suatu ajaran kultus juga. Karena si ahli kultus penuduh meyakini itu mereka bukanlah kultus Protestan sejati. Ciri dan semangat pembeda antar denominasi kultus Protestan tersebut itu umumnya dimiliki oleh kalangan kultus Protestan yang tradisional atau arus utama, seperti kultus Lutheran, kultus Calvinis, maupun kultus Injili. Orang-orang Protestan kultus arus utama ini itu sering tampil untuk menilai kelompok manakah yang masih memelihara pilar-pilar reformasi secara sejati dan tidak. Kultus reform misalnya yang Calvinis ya, kerap tidak mau menggolongkan gerakan-gerakan kultus restorasionis yang sekte itu sebagai Protestan. Bahkan mereka cenderung menyebut restorasionis itu sebagai bidat. Dalam dunia yang kita kenal di Indonesia, ada Katolik, ada Protestan, ada Pantekosta, ada Injili, ada Karismatik, lalu ada bidat-bidat seperti Saksi Yehova dan Mormonisme dan juga Christian Science, dan satu lagi yaitu Seventh-day Adventisme. Saudara-saudara, Advent dan Saksi Yehova, Mormon dan Christian Science ini disebut keempat bidat yang berasal dari Amerika. The four major cults started from United States. Nah, saudara-saudara, dan keempat-empat ini dimulai dari abad ke-19. Namun, menurut seorang pemuka kultus Lutheran sendiri, hanya kultus Lutheranlah yang pantas disebut sebagai kultus Protestan sejati. Karena menurut pendeta itu, Lutheran tetap setia dan konsisten dengan prinsip-prinsip kultus reformasi abad 16 dari Luther. Sedangkan di luar kultus Lutheran adalah suatu penyimpangan. Вот это вот само слово «протестатиум», которое было ответом на указ императора Карла V, оно как бы стало именем, которым обозначали именно лютеран. Но впоследствии к этому слову «протестатио», то есть протестант, протест к этому документу, стали причислять всех. То есть и сюда стали причислять и анабаптистов, да, и кальвинистов, и пятидесятников, и многих других. То есть получается так, что в историческом плане эти деноминации, они не имеют никакого отношения к этому слову протестатио. Значит, здесь лютеранская церковь, это самый старый протестантская община. Да? Это да. То есть, если уже буквально говорить, то слово протестант, оно относится именно к лютеранам. Да, вот. да. Но поскольку в историческом плане это слово было расширено, понятия протестантизма были размыты, то тогда в настоящее время, даже, ну, может быть, даже не в настоящее время, а еще раньше, мы от этого слова, то есть лютеранская церковь от этого слова протестатио отошла и не стала его к себе применять. Почему? Потому что все те деноминации, которые входят сейчас в это понимание этого слова протестатио, они не разделяют тех пониманий вероисповедания, которые есть у нас. И в большей степени им противоречат. Ну, что такое крещение, что такое причастие, что такое благодать, что такое церковь, что такое Евангелие, священнослужение. То есть в этих вопросах существует огромная разница. Знаете, вы хотите подтвердить, что лютеранская церковь – это протестантская церковь. Да.
А других конфессий это не протестантская церковь. Да, это получается так. Это так получается. Maka, agar kelompok kultus denominasi lain bisa diakui sebagai kultus Protestan, mereka wajib atau dituntut untuk tetap konsisten pada pilar-pilar kultus reformasi abad ke-16. Atau dengan kata lain, dilarang adanya kultus pembaruan lain selain gerakan yang digagas oleh para reformator. Itu persyaratan. Pendiri sekte-sekte kultus restorasionis itu dipandang telah tidak lagi menyesuaikan diri dengan teladan reformasi Luther. Di sini sungguh terlihat bahwa orang-orang kultus Protestan arus utama atau tradisional itu menyebarkan suatu induksi rasa bersalah atau rasa malu sebagai alat kontrol yang kuat demi terpeliharanya spirit reformasi. Begitu pula sebaliknya, orang-orang sektarian atau restorasionis itu melihat kalau kultus-kultus Protestan arus utama tradisional itu masih belum terreformasi secara sempurna, sehingga perlu mereka perbaiki lagi atau diperbarui, bahkan diinjili. Fenomena kultus Protestan yang sedemikian unik ini itu memenuhi poin ketiga dalam teori Lifton yang disebut sebagai demand for purity. Hal inilah yang menyebabkan berlangsungnya inkonsistensi akut dalam cara pandang dari setiap kultus denominasi Protestantisme saat ini. Di satu sisi, antar kultus Protestan saling sepakat kalau mereka dipersatukan oleh hal-hal mendasar, namun pada praktiknya antar kultus Protestan itu saling membeda-bedakan satu sama lain. Sehingga setiap kultus Protestantisme merasa mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan siapa yang mempunyai hak untuk hidup berdasarkan nilai reformasi dan siapa yang tidak. Hal ini biasanya tidak bersifat harafiah ya, namun berarti bahwa mereka yang berada di luar kultus denominasinya itu sungguh dipandang tidak terselamatkan, tidak tercerahkan, tidak tersadarkan diri, dan harus masuk ke dalam ideologi salah satu kultus Protestan yang dianggap murni. Ada kultus Protestan yang menganggap perlu membaptis orang-orang yang ada di luar denominasinya. Dan bahkan ada yang mau menumpas kultus Protestantisme yang lain. Banyak orang mempertanyakan tindakan pembaptisan terhadap orang yang sudah pernah dibaptis. Kata Anabaptis memang mempunyai arti baptis ulang. Namun sesungguhnya bukan baptis ulang melainkan dibaptis secara alkitabiah karena baptisan yang diterima sebelumnya salah sehingga sesungguhnya orang tersebut belum dibaptis. Mengapakah bisa ada pembaptisan yang salah yang dianggap sesungguhnya orang tersebut belum dibaptis? Sebelumnya kita perlu tahu bahwa baptisan yang Tuhan kehendaki itu yang bagaimana. Yang pertama, pembaptisan harus terhadap orang yang telah bertobat dan percaya. Kata Yohanes Pembaptis bahwa dia membaptis mereka sebagai tanda pertobatan. Tidak mungkin tanda pertobatan dipakaikan pada orang yang tidak bertobat. Dan bukan hanya bertobat, melainkan juga harus sudah percaya kepada Yesus Kristus. Sebetulnya apa yang diperjuangkan Santo Leo ini sudah dianggap sebagai menyimpang atau sesat pada era reformasi. Itu sebab orang-orang Anabaptis waktu itu dikejar-kejar dan ada yang dianiaya, banyak juga ya yang mati terbunuh. Karena memang waktu itu perjuangan mereka dianggap sesat seperti itu, sesuatu bidat seperti itu ya. Sehingga meskipun mereka sama-sama menganut sola scriptura dan sama-sama memegang keimamatan umum bersama, ya, itu dirasa belum cukup jika belum bergabung ke dalam salah satu kultus denominasi bersama. Dengan demikian, dunia di luar denominasi tersebut kehilangan kredibilitasnya. Fenomena kultus Protestantisme yang seperti inilah yang memenuhi poin ke-8 dari teori Lifton, yaitu dispensing of existence. Dengan adanya fenomena saling menyangsikan eksistensi kultus satu sama lain itu,
Pada akhirnya, antar denominasi pun saling mendefinisikan dosa-dosa yang harus diakui oleh denominasi atau kultus lain. Tepatnya, mengakuinya di depan kultus denominasi yang menganggap diri sebagai kultus protestantisme paling murni atau paling sejati. Secara umum, yang dipahami sebagai dosa bagi suatu kultus Protestan ialah mengingkari pilar-pilar reformasi, khususnya mengingkari sola scriptura. Karena Martin Luther kita kenal bersama-sama sebagai tokoh pejuang sola scriptura yang sudah terbukti dan mensejarah. Sedangkan Erastus Sabdono hanyalah pengulangan ajaran bidat yang sudah sejak semula dalam sejarah gereja itu terjadi. Sehingga tidak ada sesuatu yang baru atau yang merupakan perjuangan terhadap sola scriptura. Sehingga yang saya lihat, Erastus Sabdono bukannya berjuang untuk sola scriptura, tetapi salah scriptura. Mengapa demikian? Kalau Martin Luther di zamannya yang boleh dikatakan saat itu segala hal tidak mendukung, tetapi kegerakannya mendunia, Erastus Sabdono segala hal mendukung, medsos mendukung. Tetapi seperti itu sajalah pengikutnya. Karena apa? Yang mendukung dia paling dari saksi Yehova, dari mereka lain yang sepaham dengan dia, yang sebenarnya golongan mereka itu sudah ada sejak dulu kala. Jadi, tidak ada suatu kerahasiaan antar kultus denominasi, ya. Antar kultus itu saling mendiskusikan dan mengeksploitasi dosa, sikap, dan kesalahan anggota kultus lainnya. Fenomena inilah yang dijelaskan Lifton pada poin keempat dalam teorinya, yakni confession. Namun uniknya, meskipun antar kultus Protestan saling mengeksploitasi kesalahan, yakni dosa terhadap sola scriptura, justru Martin Luther sendiri bahkan pernah menyuruh pengikutnya seperti Philip Melanchthon untuk melakukan dosa yakni dosa secara real dan nyata. Maka Protestantisme tak hanya mengeksploitasi kesalahan denominasi yang lain, tetapi pun mengajarkan untuk berdosa. Tak cukup pula sampai di situ saja. Bahkan beberapa pemimpin kultus denominasi pun berharap agar Sang Theotokos, Bunda Maria sendiri, turut juga memiliki dosa. Jadi Maria juga tetap adalah orang berdosa seperti kita. Semua manusia yang pernah lahir ke dunia, kecuali Yesus Kristus, pasti berdosa. Termasuk Maria. Karena Roma 3 ayat 23 bilang, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau Maria tidak berdosa berarti Alkitab salah. Karena Alkitab bilang kalau ada orang yang berkata tidak berdosa, dia menjadikan dirinya pendusta. Jelas sampai di sini? Iya kan? Apakah Maria ada dosanya? Pasti ada dosanya. Apa dosanya? Ya nggak tahu. Dengan pola berpikir yang sebegitu ketat dan kaku terhadap pilar-pilar reformasi tersebut, itu menyebabkan pengalaman pribadi setiap anggota kultus Protestan itu untuk tunduk pada pilar-pilar reformasi itu, khususnya untuk tunduk pada sola scriptura sebagai suatu ilmu pengetahuan yang sakral. Para anggota kultus denominasi harus menyangkal atau harus menafsirkan ulang pengalaman apapun yang bertentangan agar sesuai dengan ideologi utama Protestantisme, yakni sola scriptura. Fenomena inilah yang dijelaskan oleh Lifton sebagai poin ketujuh yang disebut sebagai doctrine over person. Maka tak mengherankan jika di dalam kultus Protestantisme selalu memungkinkan adanya penafsiran ulang atas peristiwa sejarah, kitab suci, dan pengalaman lainnya berdasarkan klaim-klaim subjektif versi gerakan mereka. Seperti misalnya, para reformator Protestan itu menafsirkan ulang doktrin-doktrin dasar dari peribadatan kuno yang menjadi suatu hal yang baru yang tidak pernah ditemui dari tulisan bapak-bapak gereja di abad-abad awal. Bentuk ibadah gereja awal
yang tidak hanya menitik beratkan pada pembacaan Alkitab dan khotbah, tetapi pada perayaan Ekaristi Kudus dengan kenangan akan kurban Kristus sungguh ditiadakan. Hal mana penafsiran ulang kultus protestantisme dengan dasar subjektivisme ini itu melahirkan kata, frasa, atau istilah baru dengan pemaknaan pemahaman yang asing bagi kekristenan yang historis dan bersejarah. Seperti pilar-pilar reformasi itu sendiri sungguh tak dapat dijumpai di dalam era gereja paling kuno dan apostolik. Karena semuanya itu baru diketahui di masa reformasi dan setelahnya. Misalnya pilar atau konsep sola fide yang baik istilahnya maupun makna teologisnya sama sekali tak dikenali oleh bapak-bapak gereja, baik dari tradisi barat maupun bapak gereja dari tradisi timur. Inilah yang disebut sebagai loading the language, yakni poin ke-6 dalam teori Lifton. Penafsiran ulang atau penggunaan istilah-istilah baru tersebut sungguh melahirkan kultus kekristenan liberal dari rahim protestantisme. Sekali lagi, kekristenan yang liberal sebagai sebuah kultus, tepatnya pada abad ke-19 yang diprakarsai oleh seorang teolog Kristen dari Lutheran, ya, dari Prusia, yang bernama Friedrich Schleiermacher. Menurut M. Legenhausen dalam bukunya Pluralitas dan Pluralisme Agama, tepatnya pada halaman 17, berbunyi, Protestantisme liberal adalah bentuk modernisme dalam bidang agama yang di dalamnya terdapat doktrin bahwa inti agama terletak pada pengalaman religius pribadi daripada dogma, aturan, komunitas, dan ritual. Legenhausen melanjutkan bahwa Schleiermacher menyatakan kalau hakikat dari agama terletak pada jiwa manusia yang melebur dalam perasaan dekat dengan yang tak terbatas. Agama tidak terletak pada doktrin keagamaan maupun penampakan secara lahiria tertentu. Pengalaman religius batinia adalah saripati dari semua agama. Menurut Schleiermacher, berlipat gandanya agama merupakan hasil dari berbagai perasaan dan pengalaman keberagamaan manusia. Oleh karena itu, semua agama mengandung kebenaran, yakni kebenaran ilahi. Karakteristik liberal dalam kultus Protestan semakin dimantapkan lagi oleh seorang teolog kultus Lutheran sekaligus pakar keagamaan yang bernama Rudolf Otto dalam karyanya yang berjudul Das Heilige. Dalam karyanya itu, Otto menegaskan bahwa semua agama memiliki esensi yang sama. Menurutnya, esensi dari semua agama adalah kesucian, dan konsep kesucian ini mencakup elemen rasional dan non-rasional. Itulah yang membentuk paradigma berpikir dari si ahli kultus penuduh ini, yaitu ketika ia menciptakan kultusnya sendiri yang ia sebut sebagai pemahaman campuran di dalam kolom deskripsi dari setiap videonya di dalam channelnya. Dalam kultus campurannya itu, si ahli kultus penuduh memadukan teologi yang saling bertentangan dan saling mengutuk satu dengan yang lain. Ketika ia mencampurkan ortodoks dengan Calvinisme, Gereja Ortodoks Timur sendiri justru telah menganatema atau mengutuk ajaran Calvinisme lewat pengakuan dositeos. Sungguh, ciri liberalisme dari kultus penyembahan diri sendiri begitu tertanam dalam isi kepala si ahli kultus penuduh. Ialah terlihat ketika ia menjelaskan tentang kultus campuran yang ia ciptakan sendiri. Mengapa pemahaman campuran? Saya tidak percaya kebenaran hanya ada di satu aliran denominasi, melainkan tersebar di berbagai aliran. Kebenaran Alkitab
tidak dimonopoli oleh suatu aliran Kristen tertentu. Dan saya percaya yang utama adalah keselamatan itu hanya bisa diperoleh melalui Allah Tritunggal yang telah dilaksanakan oleh Tuhan Yesus saat kematiannya. Dengan adanya fenomena penafsiran ulang terhadap sumber-sumber keberimanan yang kuno, akhirnya para penganut kultus Protestan hanya terpaku pada pilar-pilar reformasi saja, khususnya pada sola scriptura dan the priesthood of all believers. Tanpa sadar, kultus Protestantisme telah menjadikan dua pilar tersebut sebagai sebuah doktrin atau ideologi yang mengandung kebenaran tertinggi dan melampaui segala pertanyaan atau perselisihan. Walaupun antar kultus denominasi saling tidak sepakat dalam beberapa prinsip yang menurut mereka sekunder atau minor, dan bahkan mereka menyadari kalau mereka saling berbeda-beda, namun mereka dapat bersepakat jika mereka sama-sama meyakini Alkitab sebagai satu-satunya dasar iman dan mereka memiliki hak untuk menafsirkan Alkitab. Itulah yang menyebabkan bahwa antar kultus denominasi saling meyakini satu sama lain bahwa kultus mereka masing-masinglah yang tampil sebagai juru bicara Tuhan atau Kristen yang paling Alkitabiah. Mereka yakini kalau kebenaran Alkitab tidak dapat ditemukan di luar kelompok mereka. Fenomena inilah yang dalam teori Lifton disebut sebagai sacred science, yakni poin kelima dari reformasi kriteria pemikiran Lifton. Dengan demikian, Protestantisme adalah sungguh sebuah ajaran kultus penyembahan berhala modern. Lebih tepatnya ialah penyembahan terhadap diri sendiri secara tak disadari. Setiap oknum dari denominasi dalam kultus Protestantisme menyembah diri mereka sendiri sebagai ilah lain di samping Allah Tritunggal Maha Kudus. Hal ini semakin solid dan tak disadari oleh karena adanya fenomena-fenomena terkait pilar-pilar reformasi yang membrainwash setiap penganutnya. Seluruh fenomena tersebut sungguh-sungguh memenuhi 8 kriteria reformasi pemikiran Lifton. Jadi, untuk Anda si ahli kultus penuduh, kami berpesan bahwa wahai si pelaku kultus sesungguhnya, silakan menyembah diri Anda sendiri sambil berimajinasi kalau Alkitab itu berotoritas mutlak satu-satunya. Kyrie eleison. Salam Apkat, mari kita bela iman kekatolikan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.